ini kita akan belajar gaya. Iya, bener. Gaya kodok yang biasa kita sebut gaya dada. Yuk, simak bareng-bareng ya. Halo guys, nama kakakku Olin. Ayo kita ikutin berenang yuk. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi bareng aku Anissa Auliwardari yang bakal menjadi host di podcast PDKT. Pas dengar kita tahu. Hari ini PDKT bakalan ngebahas seputaran topik yang pastinya bermanfaat dan penuh makna ya pastinya teman-teman. Nah kali ini PDKT bakalan ngebahas tentang seputaran olahraga, yaitu olahraga renang. Nah pastinya kalian udah gak asing lagi dengan yang namanya berenang ini. Jadi teman-teman pastinya berenang ini ada dua opsi nih teman-teman, yaitu buat kesehatan, bisa buat kesehatan dan juga bisa untuk kita seru-seruan atau memenuhi kegiatan-kegiatan gabut kita. Pastinya teman-teman juga sering kali kalau dengar tentang renang itu dimana kita pengen refreshing, pengen healing dan pengen seru-seruan di air. Nah renang itu juga bukan hanya untuk orang dewasa aja ya teman-teman ya, tetapi kayak anak kecil, remaja, apalagi yang anak kecil itu sangat-sangat suka banget yang namanya main air. Nah daripada berlama-lama langsung aja gak sih kita ngebahas seputaran tentang olahraga berenang ini bareng narasumber kita pada hari ini. Mari kita sambut Kak Dea. Apa kabar Kak? Baik sekali. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi Kak Dea ini adalah seorang guru olahraga di SMP Negeri 4 Banjarbaru Simpang 4 ya Kak ya. Terus juga guru renang ya? Iya, Pelatih renang. Jadi gimana kita bakalan ngebahas tentang renang ini bareng Kak Dea. Kenapa? Karena Kak Dea juga pastinya penuh pengalaman ya Kak ya, karena melatih itu. Kira-kira udah berapa lama sih Kakak melatih renang itu tadi Kak? Kalau lamanya itu ya, itu sekitar 5 tahun. Oke, 5 tahunan. Berarti udah lama ya. Sudah. Berarti dari anak kecil, remaja, dewasa itu bisa ya Kak ya? Iya, dari bayi. Oh dari bayi, ya Iya. benar banget ya teman-teman. Jadi renang itu bukan hanya sekedar anak kecil aja atau remaja atau usia-usia, tapi dari bayi juga bisa diajarin ya, supaya nantinya dia tuh bisa terlatih di airnya gitu ya. Oke teman-teman, sebelum memasuki ke obrolan dan beberapa topik yang kita bahas ya Kak Dea ya, sedikit promosi untuk podcast kali ini nih Kak. Itu kita ditemenin sama sponsor dari Nona Aksesoris. Jadi Nona Aksesoris ini jual aneka aksesoris seperti tas, toko kosmetik, skincare, terus aksesoris wanita sampai ke cowok juga ada loh Kak, lumayan lengkap. Oh, iya. Nah iya, jadi buat kalian, buat teman-teman yang pengen cari aksesoris, kalian bisa langsung mampir ke Nona Aksesoris yang ada di Jalan AMD Komplek Jaini Gani depan SMP 13 Banjarmasin. Nah jadi buat kalian yang pengen cari aksesoris atau mungkin Kak Dea juga nih pengen cari tas-tas, jilbab atau aksesoris perempuan, bisa langsung ke Nona Aksesoris. Oke, nah Kak Dea, kita langsung aja kali ya masuk ke obrolan kita pada hari ini. Oke. Sejak kapan sih kakak suka dan mulai mengenal olahraga renang? Kan pastinya dari sebelum menjadi pelatih, pastinya kakak tuh suka dengan renang, punya hobi tersendiri makanya bisa jadi pelatih. Atau ada hal yang tersendiri, boleh dong diceritain? Oke, aku akan sedikit cerita Oke. ya di sini. Jadi itu awal mula saya itu mengenal renang itu awalnya itu karena saya itu mengalami cedera. Jadi dari cedera itu
karena kan dulunya itu memang saya itu sebenarnya atlet gitu kan. Atlet itu dari atlet pencaksilat. Atlet pencaksilat. Iya. Jadi pada saat itu saya mengikuti TC atau latihan gitu. Itu tuh saya kena yang namanya ankle di bagian kaki sama di lutut. Nah, jadi itu ada saran dari dokter, kamu renang ya. Di situ mulai berpikir, aku nggak bisa renang ya. Gimana nih aku caranya biar bisa aku bisa sembuh, biar bisa latihan lagi. Nah, akhirnya saya tuh memutuskan untuk berenang biasa dulu di kolam renang. Cuman terus di kolam renang itu kan, kenapa ya orang-orang itu bisa gaya dengan gaya renang yang macam-macam kan, gaya berenang itu ada macam-macam gitu kan. Terus malu kalau nggak bisa berenang. Cuman basic aja nih. Iya, cuman kayak kakinya gerak-gerak sendiri nggak. Kalau dilihat nggak enak juga, terus nggak ada manfaatnya juga kan kalau misalkan saya tetap melakukan renang tapi gayanya juga salah. Nah, dari situ tuh kakak berpikir gimana ya ini biasa. Nah, dari situ kakak langsung mempelajari dengan menggunakan media pembelajar YouTube. Nah, jadi saya itu belajar teknik gaya renang itu melalui YouTube, jadi otodidak. Setiap sebelum saya mau latihan renang tuh saya sering buka buka YouTube dulu ya, teknik beberapa gini. Iya, awalnya kan aku masih pemula nih, aku harus belajar yang renang apa dulu ya, yang basic itu terus yaudah kayak crawl dulu deh kayak gitu, karena memang fokusnya untuk penyembuhan kayak gitu. Jadi awal mulanya itu ya karena sakit, terus habis itu aku belajar tentang teknik renang. Akhirnya alhamdulillah dari berenang itu saya bisa sembuh, bisa latihan lagi kayak gitu. Tapi itu langsung lanjut ke pencaksilat atau berenang tuh Kak? Itu tetap pencaksilat, tetap sama berenang. Cuman berjalannya waktu kan semakin, karena kan pada saat itu saya masih SMA, Kak Dea itu masih SMA, masih menggeluti tentang prestasinya itu di pencaksilat gitu ya. Terus habis itu karena saya itu langsung ke kuliah, jadi kan kalau silat itu pakai umur ya, jadi umurnya udah nggak nge-backup untuk mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Mungkin itu terakhir ikut lomba itu semester 1. Nah, sampai saat kuliah semester 1 tuh berpikir kegiatan apa ya yang bisa aku lakukan biar tetap tubuhku tetap bugar, kesehatanku tetap terjaga, biar nggak nganggur ya badannya ya. Nah, di situ juga pada saat itu pas kuliah itu ada materi renang. Nah, ternyata setelah dipelajari, setelah mendengarkan dosen dan lain sebagainya, teman-teman apalagi yang menggali informasi tentang berenang ke teman-teman yang jago berenang gitu kan, ternyata renang itu banyak manfaatnya banyak sekali. Dari situlah saya belajar teknik renang apa aja, manfaatnya apa aja, dan gunanya itu untuk apa saja. Nah, dari situ saya belajar sampailah saya di titik saya melatih anak kayak gitu. Sampai menjadi melatih. Pokoknya ya tentu saja kalau sebelum melatih itu kita harus bisa dulu ya, karena kita mau mengajari anak. Kita mengajari orang nih ya, bukan mengajari diri kita sendiri. Betul, jadi harus banyak pembelajarannya. Betul. Setidaknya kalau kita mau mengajari itu kan kita harus tahu basicnya. Ini caranya gini. Kalau misalkan kita udah tahu tekniknya, terus materinya, terus pengertiannya jadi detail gitu loh, kita kan bisa mengajarnya enak juga kayak gitu. Ceritanya luar biasa sekali teman-teman. Jadi Kak Dea yang awalnya cuman menggeluti di pencaksilat, tetapi ada sebuah kejadian yang membuat Kak Dea akhirnya bertambah pengalaman, yang akhirnya kebiasaan Kak Dea ini yang menggelutinya jadi bertambah nih, bukan hanya pencaksilat tapi menjadi renang. Jadi dua nih yang Kak Dea bisa teman-teman ya, jadi atlet pencaksilat dan juga renang, dan sampai sekarang menjadi pelatih renang. Luar biasa sekali teman-teman. Oke nih Kak, apa sih yang bikin renang itu jadi seru dan bikin ketagihan nih Kak? Apalagi kan biasanya anak kecil tuh suka banget kalau diajak renang, kayak umur 5 tahun, mungkin 6 tahun. Tapi mungkin yang buat remaja-remaja juga kayak aduh stres nih, pusing nih, kayak mungkin banyak tugas atau apa, renang deh. Nah, kira-kira itu apa sih Kak alasannya jadi orang-orang tuh berpikiran kalau renang itu seru dan bikin ketagihan? Kalau menurut aku ya, dari beberapa murid aku yang biasanya gitu, kenapa? Karena
karena air tuh kalau anak-anak ya gitu, Iya. anak-anak ya, apalagi yang bayi itu Iya. pasti suka banget. Tapi ada tetapinya, kadang itu ada anak-anak yang mengalami trauma. Nah, pasti kan kalau anak-anak kecil itu nggak sering ya, kadang ada orang tua yang memandikan anaknya itu langsung dari kepala terus kayak gitu kan. Itu memang betul untuk melatih yang jelas ya. Cuman kadang ada beberapa anak juga yang tiba-tiba kalau misalkan kita para orang tua yang kena pakai air terus langsung di kepala itu, ya. nah itu menyebabkan anak itu traumanya ke air. Padahal yang kita tahu, wah bermain air itu enak banget, bikin fresh. Beda-beda ya. Iya, itu tergantung diri masing-masing. Tapi kalau anak kebanyakan memang lebih suka sama karena air. Cuman kakinya aja yang dimasukkan. Itu kalau misalkan kita nggak kasih materi, kasih pelatihan, misalkan ini caranya, kan kalau kita mau berenang yang benar itu ada tekniknya. Jadi gimana anak itu biar nggak takut sama air dan lain sebagainya, itu ada tekniknya sebenarnya. Cuman ya itu mayoritas anak-anak sampai dewasa bahkan sampai ke orang tua lansia itu kan memang dianjurkan untuk berenang karena olahraga yang paling banyak manfaatnya itu kan berenang. Kenapa pada suka? Ya karena itu air itu membuat pikiran jadi tenang. Iya, Pernah nggak sih kakaknya misalnya habis renang ya, misalkan kepala udah gitu aja menyelam aja, itu maksimal lah 30 menit atau sampai 1 jam itu kalian naik itu kayak udah lapar kan Iya benar-benar lapar terus makan gitu kayak gitu. Nah itu yang bikin jadi punya ciri khas tersendiri nih kalau berenang. Habis renang makanya orang di kolam renang atau di waterboom temen-temennya jualan pop mie, jualan apa segala macam. Karena kalau habis naik pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi, kalau kayak habis renang, nah itu nggak bisa banget kalau nggak makan Kak. Lapar banget dan nggak maunya tuh kayak pengennya makan pop mie, makan mie kuah karena yang bikin hangat gitu ya, panas. Karena kan kita dari dingin ya, tapi itu tuh yang bikin seru, jadi kayak ketagihan, mau renang lagi deh, jadi kayak ada ciri khasnya tersendiri gitu loh Kak. Iya, jadi menyenangkan gitu kalau di air, apalagi nih kalau yang tahu kita itu berenang aja, cuma jalan aja di lantainya gitu ya. Iya, cuma kita berdiri jalan di air ya sambil berenang lebih baik kayak gitu. Itu tuh udah itu namanya udah aktivitas kebugaran jasmani juga. Itu udah banyak manfaatnya tanpa kita sadari ya. Iya, memang itu kita udah jalan gitu, naik ke atas pasti kita udah capek, fresh ya, capek dan habis itu fresh. Tapi iya makanya setiap habis berenang kita lapar. Iya, itu tadi kenapa jadinya orang-orang tuh suka dan ketagihan ya teman-teman ya. Karena kalau dari renang itu bisa banyak manfaatnya untuk kebugaran diri kita tanpa kita sadari. Yang kita awalnya pengen senang-senang aja, kita nggak pengen yang kayak aku nggak mau nekunin banget nih ke renang, cuma pengen biasa aja seru-seruan, tanpa kita sadari itu bikin badan kita jadi bugar dan sehat teman-teman. Luar biasa sekali. Nah, menurut Kak Dea, apa sih bedanya renang yang buat main-main sama renang yang buat olahraga? Tentu saja banyak perbedaan. Kalau renang yang main-main itu mungkin pada nyemplung terus ngobrol, main aja kayak selamat ya, kayak gitu, itu kan main ya. Tapi kalau misalkan renang untuk benar-benar untuk olahraga, ya itu memang kita harus tahu misalkan tekniknya, minimal teknik yang kayak dasar dulu lah kayak gitu. Karena kalau misalkan semua olahraga ya mungkin kalau misalkan kita itu olahraga benar, tekniknya benar, pasti ada manfaatnya di tubuh. Kalau misalkan kita cuma berenang karena membuat main, ya itu mungkin manfaatnya tidak terserap di dalam tubuh kita, cuma bikin senang aja ya. Cuman kalau misalkan namanya untuk olahraga ya, pasti kita akan cari tahu gimana olahraga yang benar tuh gimana sih, kayak gitu. Kayak saya sendiri, pengalaman pribadi saya, kalau aku cuman bermain-main gak ada manfaatnya, rugi dong aku bayar, kayak gitu kan, maksudnya bayar kelamnya kayak gitu kan. Mahal juga ya, iya kan. Terus kalau misalkan ini untuk kalangan yang remaja dan dewasa ya, untuk seusia kalian udah dewasa gitu kan, jadi kayak
ngapain ya kalau cuman berenang cipik gitu, nggak yang ada tekniknya, kan nggak ada manfaatnya juga. Alangkah baiknya aku tuh kalau mau berenang cari tahu dulu lah, minimal ada teman yang udah bisa gitu, bisa ngajarin gimana sih tekniknya yang bener tuh kayak gini, biar ada manfaatnya gitu loh. Bukan cuma tubuh. sekedar Iya. senang-senang aja sih, buat jadi Betul. aja. Karena kan Oke. banyak misalkan nih teknik kita benar, otomatis manfaat yang ada di dalam, manfaat yang transfer ke tubuh kita itu juga akan dampak gitu loh. Akan berdampak Iya, ya. apalagi kalau benar ya. Kalau untuk masa pertumbuhan bagus banget kan. Nanti apa yang didapatkan kalau orang tuh pasti biar tinggi, lah ya kan kayak gitu. Iya, ada manfaatnya ada juga. manfaatnya, apalagi buat masa pertumbuhan yang remaja-remaja ya, yang dari mungkin anak kecil ke remaja, pokoknya dari yang masa pertumbuhan ya, itu Betul. yang pastinya sangat-sangat berdampak karena itu tadi yang bikin tinggi ya kayak. Iya, bisa tinggi, kesehatan jelas, terus mengurangi, tentu saja banyak manfaatnya. Nanti kita bahas manfaatnya. Ya, luar biasa. Jadi antara main-main dan beneran yang buat olahraga itu bener-bener berbeda ya teman-teman ya. Mungkin kalian yang kalau cuma berenang untuk main-main aja atau seru-seruan, mungkin dampak di badan kalian tuh kurang ya kayak. Tetapi kalau kalian bener-bener nekunin, bukan nekunin sih, misal kalian basic aja sebelum mau ke kolam renang, itu mungkin kalian dapat transfer kesehatannya tadi, jasmaninya ke tubuh kalian sendiri, yang pastinya itu berdampak dan bermanfaat untuk diri kalian sendiri juga guys. Iya, pastinya itu. Biasa. Nah, kalau kakak nih ya, kira-kira pasti orang-orang punya gaya renang favoritnya masing-masing. Iya. Kalau Kak Dea nih, aku penasaran nih, mungkin penonton di sana juga, gaya renang favorit kakak itu apa sih, dan kenapa kakak menyukai gaya renang tersebut? Oh ya, kalau saya sendiri itu kalau basicnya itu semua saya suka. Cuman karena ada satu atau dua gaya mesti ya yang sering aku gunakan setiap hari, karena yang mungkin itu buat pas pertama kali saya itu kena sakitnya itu mungkin di gaya katak sama gaya crawl. Karena kalau gaya katak itu kan santai, terus bisa relax kayak gitu, dan nggak yang banyak mengeluarkan tenaga yang berlebihan, jadi ngolah nafasnya juga enak gitu kan, karena satu chill kali ya, santai. Terus habis itu kalau yang kedua mungkin di gaya crawl. Di gaya crawl itu, tapi memang kalau gaya crawl itu kalau yang tidak terbiasa itu mungkin capek, karena kan semua tangan kaki itu gerak ya, walaupun semuanya itu gerak ya, di gaya 4 macam gaya itu kan semuanya gerak semua, cuman menurut saya itu yang paling capek itu di gaya crawl sama dolphin kayak gitu. Tapi favorit kayak tadi tuh gaya katak Iya, ya, gaya katak, pasti. karena gaya katak itu teman-teman santai nih, kata Kak Dea, santai, juga bisa mengolah nafasnya juga santai, tapi dampak dari manfaatnya itu banyak ya Kak Iya, ya. Jadi kita santai tapi manfaatnya banyak gitu. Iya, semuanya. Oke. Nah, apa aja sih gaya renang yang umum dikenal dan apa sih perbedaannya Kak Dea? Oke. Jadi kalau renang itu ada 4 gaya. Yang pertama itu pada dasarnya itu gaya crawl. Yang kedua itu gaya punggung yang terbalik. Biasanya kalau biasanya kan anak-anak itu coach yang gaya belakang itu tidur terlentang kayak gitu kan ya. Yang ketiga itu nanti kalian dapat gaya dada, gaya katak itu tadi. Yang kelima yang keempat itu gaya dolphin. Gaya dolphin. Iya, dolphin itu biasanya anak-anak tuh biasanya lumba-lumba ya coach kayak gitu. Itu dolphin ya. Iya, dolphin. Terus yang pertama, kalau karakteristiknya dari gaya crawl itu memang beda-beda ya tentunya gayanya. Mungkin itu, tapi jadi tidak semua gaya itu ada yang berkesinambungan. Jadi ada satu gaya yang biasanya itu yang tidak berkesinambungan itu, kata-kata teman-teman coach yang lain-lain itu gaya katak, karena dia gayanya paling beda sendiri di antara 3 ini. Nah ini kalau gaya crawl, punggung sama dolphin ini gayanya tidak terlalu beda semuanya, karena dia menggunakan basicnya kaki.
kaki sama tangan. Jadi kalau kayak crawl itu kakinya gerak, Iya, yang kiki, iya, terus tangannya cepet gitu ya. terus tangannya ada yang muter, gitu kan? Oh, yang kayak gini ya? Bukan gini ya? Bukan Nah, gini iya. ya, tapi ya kayak kelihatan gitu. Betul. Terus yang kedua itu kayak punggung sama sebenarnya sama kayak crawl itu, cuman bedanya kita terlentang. Oh iya. Terlentang kayak gitu, kakinya sama gerak, terus habis itu belakang tangannya tapi ini dibalik. Kalau tadi kan kalau crawl itu ke depan ini. Nah kalau yang kayak punggung itu ini ke dibalik. belakang. Oh, Iya. Terus iya. kemudian kayak dolphin sama ini. Kalau tadi kayak kayak crawl sama kayak punggung itu kan kakinya satu-satu gini. Nah kalau dolphin itu dua kaki. Iya, soalnya lumba-lumba ya. Iya kan? Bentuknya harus kayak duyung. Iya, makanya itu sebenarnya kalau dilakukannya juga relax aja sih. Cuman itu biasanya memang berat sih kalau misalkan tidak tidak ada latihan yang monoton terus-terusan ya gitu. Soalnya nggak terbiasa ya. Soalnya itu kan kayaknya susah juga ya. Napasnya kayak capek juga ya kayak. Karena itu perpaduan. Iya. Terus tangannya itu kalau dolphin itu tangannya bareng ke belakang keduanya bareng. Kayak gitu. Jadi perpaduan kan. Kalau tadi satu-satu. Kalau kayak Langsung ya barengan gitu sama kaki juga sama ngangkat kepala juga itu mungkin lumayan berat sih. Aku juga kayak menguras energi juga. Betul. Itu saya aja kalau yang masih kayak dolphin itu agak kewalahan sedikit sih karena capeknya minta ampun kayak gitu. Terus yang kayak katak itu kan paling beda sendiri. Kakinya buka, tekuk buka, tutup, tekuk buka, tutup, tendang kayak gitu. Terus tangannya juga beda kan, bukanya lurus, gampang angkat kepala. Itu perbedaannya. Oke, luar biasa sekali. Jadi di masing-masing gaya teknik teman-teman mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Yang dimana ciri khasnya ada yang bagus, ada yang relax, ada yang menguras energi juga. Tapi jangan dipungkiri kalau kita mempelajari itu terus menerus, pasti bisa, pasti kita bakalan terbiasa dan tenang. Oke. Nah, apa sih teknik dasar yang wajib dikuasai oleh pemula sebelum benar-benar bisa renang nih? Jadi mungkin ada orang yang nggak bisa renang nih misalnya ya kayak, terus dia kayak apa sih yang wajib dikuasainya terlebih dahulu gitu? Oke, pertanyaan bagus sekali ini. Karena kebanyakan orang itu setiap mau renang itu nyemplung air gitu, ya kan? Langsung aja, iya. Padahal ada basicnya. Kita itu yang pertama harus bisa apa? Menyelam, mengapung, bubble, sama terlentang. Menyelam, mengapung, terlentang. Itu kunci pokoknya. Bubbling itu paling pokok. Kalau kita tidak bisa menguasai itu semua, nanti ke belakangnya kita akan sulit gitu loh. Jadi kalau setiap kali aku melatih itu, yang pertama awalan aku ajarin itu adalah bubbling, yang kedua terus menyelam pelan-pelan. Kalau nanti bubblingnya udah bisa, oh berarti anaknya udah bisa nih. Turun sedikit, tambahin menyelam. Yang ketiga itu nanti mengapung. Setelah mengapung udah itu nanti bisa ketemu. Oke, soalnya dipaduin ya kayak pelan-pelan proses, terus nanti dipaduin terus akhirnya jadi bisa ya kayak. Iya, step by step ya kan. Jadi ada harus. step 1, step 2, pokoknya satu-satu lah tadi stepnya ya kayak. Oke, luar biasa. Pokoknya itu kunci utamanya untuk pemula belajar ya. renang untuk pemula apapun itu. Kalau misalkan mau niat belajar berenang, nah itu kunci utamanya. Jangan sampai deh nanti kalau udah nyemplung udah set kepalanya aku udah bisa kak, udah bisa nyelam, tapi kan kada tahu tidak tahu tekniknya yang benar. Jadi takutnya itu apa? Setiap kecil besar kita berenang itu, olahraga ataupun apapun itu kan kita harus hati-hati. Kalau misalkan kita tidak hati-hati, tidak mengerti terjadi apa gitu ya. Iya, apalagi di kolam renang. Di kolam renang itu mungkin dianggap di kolam renang nggak bakalan gini, nggak bakalan. Tapi justru malah kita yang tidak, kalau misalkan tidak hati-hati, kita bisa terpeleset dan akhirnya mengalami
tenggelam. Ya, Ya bisa itu biasanya. itulah kesalahan mungkin orang-orang yang baru pertama bisa renang ya kayak Pertama kali latihan nyemplung nggak tahu tekniknya. Nah, oke, jadi itu tadi teman-teman cara apa namanya yang dimana kita untuk pemula jangan sampai kita juga bikin kesalahan yang seperti itu tadi. Kita harus bisa benar-benar belajar mencegah ya, kayak step by step kita pelajarin supaya kita juga berdampak pada diri kita sendiri dan nggak mau terjadi apa-apa nih ya kayak oke. Nah, gaya kupu-kupu itu katanya paling susah nih kayak. Kira-kira gimana sih gaya kupu-kupu itu dan apa tantangannya? aduh harus nyontohin kah ini? Harus berenang di sini kah? Mungkin bisa aja searching ya untuk iya. gaya kupu-kupu. Tapi apa sih tantangannya? Soalnya kata orang-orang gaya kupu-kupu itu tuh paling susah katanya Kak. Kalau menurut saya pribadi juga pada saat belajar pertama kali ya ini pertama kali mempelajari teknik gaya dolphin ini atau gaya kupu-kupu emang susah karena kita harus menggerakkan dua kaki yang berbarengan, tangan yang berbarengan, belum nanti ambil nafasnya. Kemudian kalau kita tidak bisa relax itu berat banget karena memang perpaduan antara gaya crawl dan katak crawl, punggung katak itu kan dipadu ya gitu kan. kupu-kupu itu. Iya, karena kan kalau ya itu tadi udah saya bilangin yang tadi kayak misalkan ada step by stepnya untuk mempelajari gaya untuk selanjutnya. Kalau tadi kan ibaratnya gini aja deh, gaya crawl itu pancingan gitu. Karena kan menggerakkan satu ke satu dulu gini. Nah kemudian tangannya juga satu lanjut lagi. Nah kalau di dolphin itu kan emang awalnya tuh kita harus relax dulu badannya biar bisa kayak apa menyetabilkan menyetabilkan atau kontrol ya apa namanya meluaskan badan ya itu kalau orang Jawa meluaskan luas dulu ya gitu. Nah karena kan kita harus menggerakkan seluruh anggota tubuh. Nah dan itu gerakannya mengalir. Iya benar. Jadi dari kaki tap tangan. Nah kalau tidak bisa kayak kaki tangan, nah itu berat dan itu sangat kayak menguras tenaga badan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita nggak benar-benar bisa atau menekuni, apalagi tadi kayak kupu-kupu itu lumayan susah ya teman-teman ya. Jadi kita gimana caranya ini kita mungkin bisa cari searching di YouTube, Ya, di internet untuk kita bisa lebih. Jangan langsung coba nih teman-teman, langsung coba gaya kupu-kupu itu nanti kalau kesalahan atau gimana pusing dan buat deh itu nanti terjadinya ke kalian juga gitu. Oke. Nah, apa sih manfaat utama renang bagi kesehatan tubuh dibandingkan olahraga lain? Kan olahraga ini banyak banget ya cabangnya kayak. Nah, terus apa sih manfaat renang ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita dibandingkan olahraga yang lain? Oke, sebenarnya untuk manfaat olahraga itu semua sama. Yang pada dasarnya tujuannya untuk menyehatkan kan, untuk menjaga kebugaran tubuh. Iya. Jelas itu menjaga kesehatan dan lain sebagainya lah, kebugaran tentunya ya. Terus manfaatnya kenapa saya bilang juga ya, manfaat di renang itu banyak sekali. Karena apa? Kita itu bisa, yang pertama kita fresh, mikir setelah berenang itu pasti kita fresh berpikir apapun itu. Yang kedua, di dalam tubuh kita ini metabolisme akan naik pastinya. Terus kemudian apa manfaatnya yang utama itu ada dulu. Ini sedikit bercerita manfaatnya ya, langsung ke contohnya. Itu ada anak yang les sama saya, itu dia punya asma. Ketika dia punya asma itu dia disarankan oleh dokter yang memeriksa dia itu disarankan untuk les renang. Sama ibunya langsung lah diikutkan les renang. Nah sama saya kebetulan. Dan akhirnya setelah 1 bulan berenang sama saya, itu dia ambilnya 1 minggu itu 2 kali. Itu pada saat 1 minggu awal itu kan dia nggak kuat, nah kayak baru nyemplung babbling aja udah ngos-ngosan kayak gitu ya. Jadi
terus berjalannya waktu dia selama latihan itu tuh, alhamdulillah dia sembuh selama 1 bulan itu. Tapi mungkin di minggu pertama dan kedua dia masih mengontrol dirinya sendiri. Nah itulah manfaat berenang itu sebenarnya. Banyak banget, tidak hanya itu. Cuman nanti bisa sama teman-teman bisa searching lah. Pokoknya banyak banget manfaatnya berenang. Kemudian apa yang mungkin aku bisa spill ya, penyakit apa saja yang bisa boleh. Penyakit apa saja yang bisa disembuhin melalui olahraga hydro air, terus hydrowater, terus olahraga yang buat penyembuhan kayak gitu. Misalkan nih saraf kejepit, ankle asma, fistulae, atau apa kayak misalkan autis kayak gitu. Kita bisa merangsang anak-anak itu melalui berenang. Karena kan kalau untuk berenang itu yang pertama untuk bayi ya manfaatnya motorik anak itu. Makanya di tempat baby spa, nah lihatlah baby spa itu mesti dia diajarin berenang. Ya walaupun kepalanya bukan dicekek, astagfirullahaladzim. Itu dikasih pelampung. Iya kan, dikasih pelampung. Nah itu sebenarnya kalau bayi itu belum paling kalau misalkan ada coachnya yang bisa ya, kalau misalkan coachnya ya betul, karena memang bagus banget manfaatnya, apalagi dari bayi. Orang yang udah lansia pun mau menyembuhkan stroke ringannya aja larinya kemana? Ke renang. Nah banyak sekali manfaatnya. Iya benar, karena penyakit itu tadi ya, saraf kejepit, apa tadi lagi? Saraf kejepit, fistulae, terus autis kayak gitu, untuk melancarkan semuanya, untuk memfreshkan ya, menstabilkan tubuh juga lewat renang. Luar biasa sekali. Nggak kerasa kita udah sampai di ujung obrolan nih Kak. Nah, kira-kira ada nggak nih tentang renang atau seputaran apapun itu kakaknya pengen kasih pesan, pengen kasih motivasi untuk para penonton di luar sana? Untuk pesan dari saya ya, mungkin untuk teman-teman, mungkin untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, sama adik-adik juga, sama lansia ya mungkin ya yang terutama. Untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu sama bapak-bapak yang khususnya yang kerja di kantoran nih. Kalau kebanyakan duduk kan gak enak juga itu Pak, pasti itu ya, pasti ada yang sakit pinggang. Nah itu Pak, jangan lupa Pak, itu tetap larinya ke renang. Jangan sampai kita itu kesentuh sama obat itu pereda nyeri, obat pereda nyeri. Kalau bisa atau dikonsumsi setiap hari ya Bu, supaya katanya supaya nggak pegel nih gitu ya. Saran saya tetap kita harus larinya ke air dulu deh. Jangan sampai kita terkena obat dulu, karena memang olahraga di renang itu banyak manfaatnya. Jangan sampai melupakan bahwa ada penyembuhan paling murah, penyembuhan paling simpel, dan itu memang di kolam renang, di air sekali. Gitu. Jadi buat penonton di luar sana maupun anak kecil, lansia, remaja dan lain-lain ya, makanya Ibu ya kayak kalian bagaimanapun itu kalian merasa di badan kalian kalau tidak enak, larilah ke renang. Karena renang itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kalian dapatkan tanpa kalian sadari. Walaupun kalian cuma pengen senang-senang aja, tanpa kalian sadari mungkin ada sedikit yang masuk ke tubuh kalian. Oke, luar biasa sekali nih Kak. Kita nggak kerasa aja udah ngobrol-ngobrol tentang renang, yang dimana saya pribadi juga jadi banyak tahu tentang lebih mendalam makna olahraga, apalagi penonton di luar sana tentang olahraga renang ini ya Kak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak banget buat kalian yang udah mau nonton podcast kali ini, yang pastinya hari ini obrolannya penuh makna, penuh bermanfaat. Di episode-episode lain juga penuh makna juga sih, tapi kali ini kita tentang renang, yang pastinya buat kalian yang pecinta renang ini sangat-sangat cocok untuk kalian bisa jadikan edukasi. Nah, sebelum kita menutup podcast kita pada episode kali ini, sekali lagi kalian jangan lupa untuk kalau mau beli aksesoris wanita atau aksesoris tentang kecantikan, skincare dan lain-lain, kalian bisa langsung mampir ke Nona Aksesoris yang ada di Jalan AMD, Komplek Jaini Gani, depan SMP 13. Jadi kalian kalau pengen cari-cari aksesoris langsung aja mampir ya teman-teman ya, atau kan kunjungi aja ke Instagramnya di
@nona aksesoris. Podcast kali ini jalannya lancar karena ditemani oleh sponsor Nona Aksesoris dan juga ada narasumber kita pada hari ini yang cantik dan luar biasa, ada Kak Dea. Oke, saya host hari ini Sultanisa Auliwandari izin pamit undur diri dan ada juga Kak Dea izin pamit undur diri. Maaf kalau ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.